Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kini selalu dirayakan sekali dalam setahun setiap tanggal 17 Agustus. Namun, apakah kamu tahu ketika Indonesia baru merdeka, peringatan kemerdekaan Indonesia sudah diadakan beberapa kali sebelum usia setahun? Pada saat peringatan HUT ke-11 bulan RI pada 17 Juli 1946, Bung Hatta selaku Wakil Presiden RI memberikan pidato yang menarik. 11 bulan adalah momentum krusial sebelum memasuki periode yang penting secara psikologis sebulan berikutnya, yakni peringatan HUT ke-1 RI. Karena itu, Bung Hatta pun memberikan refleksi 11 bulan eksistensi RI dalam pidatonya di RRI Yogyakarta. Sebagai pemimpin Indonesia yang cukup dikenal di Eropa dan Asia, Hatta menunjukkan pidatonya tak hanya kepada rakyat Indonesia, tetapi juga khalayak internasional. Pembukaan pidato Hatta adalah suatu renungan mengapa perayaan itu diadakan. Pada awal pidatonya, Hatta memberikan jawaban atas pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak banyak orang. Mengapa Indonesia harus memperingati HUT kemerdekaannya dalam hitungan bulan? Kenapa tidak tunggu saja setahun? Hal itu, kata Hatta, oleh karena sejarah kemerdekaan kita baru berbilang bulan. Tapi Hatta berani memprediksi bahwa di masa yang akan datang, bangsa Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaannya sekali dalam setahun, yakni setiap tanggal 17 Agustus. Syaratnya, ungkap Hatta, adalah keyakinan dan kepercayaan diri bahwa Indonesia pada akhirnya akan tetap eksis sehingga dapat merayakan kemerdekaannya setiap tahun. Suatu keyakinan yang penting mengingat Indonesia masih terlibat konflik bersenjata dengan Inggris dan Belanda, serta berbagai pertikaian internal di kalangan pejuang Indonesia sendiri. Dalam pandangan Hatta, 11 bulan terakhir itu sangat vital, lantaran durasi itu merupakan permulaan dari suatu sejarah baru, yakni sejarah Indonesia merdeka. Hatta menginginkan agar para pendengarnya menyadari bahwa ada alasan mengapa ada kata permulaan di sana. Sebagai suatu awal, sejarah Indonesia merdeka itu tentu tidak bisa diharapkan sebagai sesuatu yang sudah besar, apalagi selesai. Kesadaran ini sangat penting untuk ditanamkan pemerintah kepada rakyatnya, karena masih ada yang menyambut dan menerima kedatangan dan proyek pembangunan ulang kekuasaan Belanda di Indonesia kala itu. Hatta menaruh perhatian besar pada masa peralihan ini. Menurutnya, masa peralihan di mana rakyat Indonesia mencoba menuju kemajuan akan menjadi batu uji sejauh mana kemajuan itu akan tercapai. Di luar segala tekanan besar dengan kehadiran Belanda di Indonesia, ada suatu hal penting yang Hatta amat syukuri, yaitu sejak tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merasakan dirinya rakyat yang merdeka, yang mempunyai negara sendiri, mempunyai republik sendiri. Ia merasakan diperintah oleh pemerintah dari bangsa sendiri yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dalam penutupan pidatonya, Hatta menegaskan rakyat Indonesia umumnya ingin merdeka dan cita-cita kemerdekaan itu tidak dapat dibunuh. Laporan antara soal pidato Hatta menuliskan Hatta menggarisbawahi apa yang diinginkan Indonesia saat itu, perdamaian. Tapi walau ingin damai, ada satu syarat yang ditekankan Hatta, yaitu penjajahan atas Indonesia haruslah diakhiri dulu. Majalah berbahasa Inggris pro-republik yang sering dijadikan sebagai referensi oleh jurnalis asing, The Voice of Free Indonesia, menempatkan ide perdamaian itu sebagai narasi utamanya. Selain menerjemahkan pidato radio Hatta tanggal 17 Juli itu, mereka juga memuat foto Hatta yang mengenakan kemeja, jas terang, dan dasi hitam. Foto ini memberikan kesan tentang seorang pemimpin RI yang cerdas, berpendidikan, dan berwibawa. Jauh dari kesan nasionalis yang tidak berkompeten, seperti yang sering dipropagandakan Belanda kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia.